Protista mirip hewan, Paramecium caudatum. Apa itu Paramecium caudatum? Paramecium caudatum adalah ciliata yang hidup bebas, bentuk selnya seperti sandal ukuran sekitar 250 mikron, mempunyai sitostom, celat mulut pada membran plasma dan selnya, diselubungi oleh partikel sel. Paramecium berisi dua inti sel yang terdiri atas inti kecil mikronukleus dan inti besar makronukleus, sitoplasma, vakuola makanan, pencernaan makanan, serta vakuola kontraktil, pengeluaran zat sisa. Gerakan Paramecium caudatum dilakukan dengan menggentarkan cilia untuk rambut getarnya. Gerakan cilia sulit diamati oleh mikroskop karena gerakannya sangat cepat. Untuk memperoleh makanan, Paramecium akan menggetarkan cilia di sekitar celah mulutnya. Pada saat ini terjadilah aliran keluar masuk air pada mulut sel. Air ini banyak mengandung bakteri atau bahan organik lainnya yang terkumpul di dalam mulut sel. Makanan yang terkumpul akan masuk sitofaring, kerongkongan sel, lalu masuk ke vakuola makanan untuk dicerna. Paramecium caudatum dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu 1. Aseksual vegetatif, dengan membelah diri menjadi dua sel anak, pembelahan biner. Kedua, seksual generatif, dengan konjugasi. Aseksual vegetatif. 1. Sel Paramecium terdiri dari dua inti sel nukleus, yaitu mikronukleus yang berukuran kecil dan makronukleus yang berukuran lebih besar. 2. Inti yang lebih kecil, mikronukleus, bertanggung jawab dengan proses produksi. Dengan kata lain, mikronukleus berfungsi sebagai organela penanda terjadinya proses reproduksi aseksual pada Paramecium. 3. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, nukleus yang lebih kecil, mikronukleus, akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menjadi dua sel. Masing-masing inti sel bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Pada tahap ini, organel celah mulut mulai menghilang. 4. Mengikuti pergerakan mikronukleus menuju kutub yang berlawanan, maka nukleus yang lebih besar, makronukleus, juga terbelah menjadi dua secara meiosis. Pada tahap ini, organel celah mulut biru mulai terbentuk. 5. Kemudian setelah itu, sel membelah secara melintang di tengah dan dua vakuola kontraktil mulai terbentuk. 6. Hasil dari pembelahan melintang tersebut adalah dua sel anakan Paramecium yang serupa, identik, dan masing-masing sel anak memiliki setengah organel sel dari sel induknya. Seksual generatif. 1. Dua Paramecium saling berdekatan lalu saling menempel. Kemudian terjadi dua sel saling menempel pada bagian mulut sel. Membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan terbentuk suatu saluran. 2. Pada bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus diploid 2N yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid N, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. 3. Selanjutnya, masing-masing 4 mikronukleus haploid N di setiap sel membelah secara meiosis menjadi 8 mikronukleus N. 4. 8 mikronukleus N yang terbentuk 7 mikronukleus hancur sehingga setiap sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 mikronukleus. 5. Mikronukleus membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus, sedangkan mikronukleus lenyap sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. 6. Terjadi saling tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lain dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut melebar dan mikronukleus yang tidak pindah, jadi setelah hasil peleburan itu setiap sel memiliki mikronukleus diploid. 7. Setiap sel yang telah memiliki mikronukleus diploid 2N
selnya pisah dan konjugasi berakhir. Kemudian satu mikronukleus membelah secara meiosis menjadi 2 mikronukleus. 8. Setelah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi mikronukleus sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Terima kasih.